Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho, NIM 8114191. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal saya yang berjudul Menilik Kasus PT Lapindo Brantas dari Ganti Rugi dan Hak Asasi Manusia yang Tak Tuntas. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kronologis dari kasus lumpur Lapindo itu sendiri. Kasus lumpur Lapindo disebabkan oleh pengeboran PT Lapindo Brantas untuk mengeksploitasi gas alam yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2006. Hari itu, 29 Mei 2006, pukul 5 waktu Indonesia Barat, semburan lumpur terlihat di posisi 200 meter barat daya sumur Banjar Panji 1 milik Lapindo Brantas Incorporation yang tengah mengerjakan proyek pengeboran. Lumpur bercampur gas menyembur setelah pengeboran gas sampai di kedalaman 9.297 kaki pada 27 Mei 2006. Semburan lumpur dan gas berbahaya itu mencapai ketinggian 15 meter disertai suara keras. Semakin lama, muntahan lumpur dari dalam perut bumi itu semakin luas, meredam pemukiman, lahan pertanian, dan ladang warga, serta membenamkan puluhan pabrik. Dari 5.000 meter kubik per hari pada awal semburan, volumenya mencapai 170.000 meter kubik per hari pada Februari 2007. Merujuk pada data Badan Pemeriksa Keuangan, lumpur itu telah menghancurkan 10.462 rumah, 23 sekolah, 2 kantor pemerintahan, 15 masjid, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektar sawah. Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban 26.317 jiwa. Kemudian permasalahan lumpur Lapindo ini sudah genap 15 tahun pada tahun 2021 ini. Dan sampai saat ini belum menemukan solusinya. PT Lapindo Brantas dalam kasus ini tidak dapat dipidana dengan alasan faktor bencana alam. Kasus semburan lumpur Lapindo terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 dan pada tanggal 26 Mei 2006 terjadi bencana alam gempa bumi di Yogyakarta. Pemerintah dengan adanya bencana alam gunung meletus di Yogyakarta ini menyatakan bahwa PT Lapindo Brantas tidak dapat dipidana. Sedangkan ada 42 orang ahli yang menyatakan bahwa lumpur Lapindo bukan merupakan bencana alam, melainkan murni kesalahan dari PT Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran. PT Lapindo Brantas berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dapat dijatuhi pidana berupa denda atau tindakan administratif atau penutupan sebagian atau keseluruhan perusahaan. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa penegakan hukum pidana dalam hal lingkungan belum berjalan dengan baik di Indonesia. Menurut Mulyatno, dalam bukunya menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan ialah yang pertama yaitu mampu bertanggung jawab, yang kedua mempunyai kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf. Apabila semua rumusan terpenuhi, akan tapi ada alasan pemaaf, maka seseorang tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf terdiri dari yang pertama yaitu meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana, tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Yang kedua yaitu meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana, si pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena tidak ada kesalahan. Kemudian selain itu penyelesaian kasus yang berlarut-larut dalam kasus PT Lapindo Brantas ini juga membuat masyarakat desa terdampak merasa kesulitan. Terlebih jika melihat total kerugian yang harus diterita oleh para korban terdampak dalam hal ini adalah masyarakat yang tidaklah sedikit. Masyarakat harus merugi dari mulai tempat tinggal, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan jaminan perlindungan sosial, termasuk ganti rugi yang sepadan dengan jumlah kerugian yang diterima oleh masyarakat. Saat kita hubungkan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, setidaknya kasus lumpur Lapindo melanggar beberapa ketentuan hak asasi yang meliputi yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan hilangnya rumah dan mata pencaharian korban terdampak yang berhubungan dengan proses penghidupan keluarga dan masyarakat yang manusiawi. Maka dalam hal ini pemerintah dan PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak tersebut tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam rilis jumlah kerugian yang dialami korban terdampak lumpur Lapindo, setidaknya juga menyasar bangunan sekolah yang seharusnya dijadikan tempat untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di sekitaran tambang. Dengan hancurnya
dan tenggelamnya beberapa sekolah anak akibat luapan Pelapilo. Tentu hal ini mengganggu proses pemenuhan hak dalam peroleh pendidikan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan dapat dijangkau oleh seluruh anak-anak korban terdampak lumpur lapindo. Yang ketiga yaitu pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan salah satu hak fundamental yang harus dipenuhi dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali oleh korban terdampak lumpur lapindo yang tentu merasakan efek samping dari segi medis setelah daerahnya tenggelam dan tercemar oleh luapan lumpur panas lapindo. Yang keempat yaitu pasal 28H ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan sosial bagi korban terdampak bencana salah satunya yaitu bagi masyarakat terdampak lumpur lapindo amat penting dan juga fundamental untuk menunjang kehidupannya pasca terjadinya bencana. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan, maka masyarakat atau korban terdampak dapat membangun kehidupannya kembali dari awal. Yang terakhir yaitu selain pemberian ganti rugi material yang layak bagi para korban terdampak, juga merupakan hak yang harus diberikan dengan perhitungan yang adil dan presisi tanpa adanya bentuk pengurangan dalam bentuk apapun. Tentu apabila proses pemberian ganti kerugian dilaksanakan tanpa adanya asas keadilan, maka proses ganti kerugian yang diberikan bisa saja tidak tepat sasaran dan juga tidak menyasar pada aspek kerugian material yang dialami oleh para korban terdampak. Demikian penjelasan saya mengenai jurnal saya yang berjudul Menilik kasus PT Lapindo Brantas dari segi ganti rugi dan hak asasi manusia yang tak kunjung tuntas. Bila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.